Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, selamat datang di podcast eksklusif yang diselenggarakan oleh Departemen Agama HMP Pendidikan Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA masa periode tahun 2025-2026. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan tentunya akan menambah wawasan keislaman kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Al-Nadifah Malfira, mahasiswi aktif Pendidikan Biologi FMIPA UNESA. Saya di sini sebagai moderator dalam podcast ini. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah Musabaqah Hifdzil Quran, atau yang biasa kita kenal adalah MHQ. MHQ adalah sebuah ajang perlombaan yang fokus pada hafalan Al-Quran. MHQ juga merupakan salah satu cabang perlombaan yang sering kita jumpai dalam perlombaan keagamaan. Bukan hanya sekedar lomba, tapi juga sarana meningkatkan motivasi beribadah kita, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Untuk membahas tema ini lebih dalam, kita kedatangan narasumber yang sangat cantik di samping saya ini, yaitu Kak Nabila Iqdasania. Halo teman-teman semua. Kak Nabila ini adalah mahasiswi aktif Pendidikan Biologi FMIPA UNESA angkatan 2024 yang berprestasi dalam bidang keagamaan. Kak Nabila juga memiliki pengalaman yang sangat luas mengenai MHQ ini. Assalamualaikum Kak Nabila. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Kak kabarnya di tengah UTS yang sangat hektik ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya Kak. Untuk itu mari kita bahas langsung bersama narasumber kita yang sangat cantik dan Masya Allah Tabarakallah ini. Kak Nabila, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, mungkin Kak Nab bisa menjelaskan nih secara singkat apa itu MHQ dan apa saja cabangnya di MHQ ini. Oke, kita bahas secara singkat aja ya. Jadi MHQ itu kan Musabaqah Hifdzil Quran. Jadi cabang lomba tentang tahfidz atau hifdzil Quran. Sebenarnya MHQ ini itu cabang dari MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran. Yang di dalam MHQ ini sendiri ada banyak cabang. Yang pertama, tahfidz 1 juz, ada yang tahfidz 10 juz, tahfidz 20 juz, sama yang tahfidz 30 juz gitu. Masya Allah, ternyata sangat banyak ya cabang dalam MHQ ini yang bisa menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan hafalan Al-Quran kita. Nah Kak, sebagai mahasiswa yang berprestasi dalam bidang agama nih, bagaimana pengalaman Kak Nab dalam mengikuti MHQ di tengah kesibukan kakak sebagai mahasiswa, dan bisa diceritakan sedikit persiapan yang kakak lakukan sebelum mengikuti lomba MHQ? Sebagai mahasiswa aktif itu biasanya aku membagi waktu antara kuliahku sama hafalanku. Jadi aku harus menyempatkan waktu buat murojaah. Nah, kalau biasanya sebelum lomba itu murojaahku itu lebih aku tambahi gitu. Maksudnya aku meluangkan waktu lebih banyak buat murojaah hafalanku sama untuk memperbaiki tajwid sama bacaan Al-Qur'anku. Wah, sangat luar biasa sekali nih pengalaman Kak Nab. Selain itu, MHQ juga sering dikaitkan dengan upaya menjaga kemurnian Al-Qur'an. Menurut Kak Nab sendiri nih, bagaimana tips untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk menghafal Al-Quran dan mungkin ingin berpartisipasi dalam MHQ? Apakah Kak Nab memiliki tips dan metode khusus dalam menghafal Al-Quran yang efektif? Boleh dibagikan nih Kak, agar teman-teman semua tahu. Oke, tips dari aku ya, yang pertama itu kita harus punya niat yang kuat. Kalau niat kita itu udah kuat, nantinya itu kita nggak gampang nyerah pas proses menghafal itu, kan biasanya ada naik turunnya nih. Terus yang kedua itu kita harus konsisten ya.
kita bisa buat jadwal seperti kalau pagi itu kita murojaah. Nah, nanti sorenya itu kita setor hafalan ayat yang baru gitu. Yang ketiga, biasanya tuh sering disepelekan ya, tapi sebetulnya itu penting juga, yaitu pakai satu mushaf aja, nggak usah gonta-ganti, biar nanti lebih cepet gitu kita menghafalnya, lebih gampang ingat gitu. Nah, yang keempat, kita bisa juga ikut UKM pendukung kayak MTQ di UNESA ini, kayak UKM MTQ di UNESA. Oh, berarti intinya setiap apa yang kita lakukan itu harus disertai dengan niat ya Kak. Agar yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, yang terakhir nih Kak, ini kan sudah di penghujung bulan Ramadan, tepatnya 10 malam terakhir bulan Ramadan nih. Apa yang bisa dilakukan agar kita mendapat keberkahan di malam Lailatul Qadar? Untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini ya kayak biasanya aja, tapi lebih ditambahi itu lebih baik gitu. Kan di bulan Ramadan ini kita juga mengejar keberkahan malam Lailatul Qadar, bisa ditambah tadarusnya sama melakukan amalan-amalan sunnah itu lebih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak atas ilmu dan wawasan yang telah Kak Nat sampaikan kepada kita semua. Sebelum kita akhiri podcast ini, apakah ada pesan terakhir nih dari Kak Nat untuk para pendengar terkait pentingnya menghafal Al-Quran? Kalau pesan dari aku ya, kalau memang mau menghafal Al-Quran, yang pertama itu niatkan karena Allah. Terus kan membaca Al-Quran aja itu udah mendapat banyak pahala gitu kan, apalagi kalau kita menghafalnya. Pasti makin banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Syukran kasiran atas waktu dan ilmu yang telah Kak Nat sampaikan pada podcast kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Belanja ke pasar membeli panci, pulangnya naik sepeda. Sekian perbincangan podcast pada sore hari ini bersama saya dengan Kak Nabila Ibda. Saya Anissa Al-Nadifah Mangfiro selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.